A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dan bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang diinginkan dan selalu optimal setiap harinya. Teman-teman, kemarin kan kita udah tahu ya kalau pendaftaran di Kuliatul Dakwah Islamiyah itu sudah buka, dan kita juga di IG KKM Libya sudah membuat kolom Q&A, dan sekarang insya Allah kita akan jawab semua pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan di di kolom Q&A. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan sedikit kasih informasi yang perlu diketahui, informasi umum tentang Kuliatul Dakwah Islamiyah itu sendiri. Sebelum nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan atau yang antum tanyakan di Q&A tersebut. Yang pertama teman-teman, bahwa Kuliatul Dakwah Islamiyah adalah kampus swasta. Nah, yang berarti tidak ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan kampus, seperti pendaftaran, pembelajaran, hak dan kewajiban mahasiswa, itu semua murni diatur oleh kampus dan hak prerogatif dari kampus yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kampus ini kampus yang swasta dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Apapun yang kita dapatkan di sini, baik itu peraturan ataupun hak dan kewajiban, itu semua kampus yang mengatur, dan kita tidak boleh mengganggu peraturan-peraturan tersebut. Kemudian yang kedua, pendaftaran sampai saat ini ada 4 jalur yang sudah terdeteksi. Yang pertama jalur resmi dari kampus, kemudian jalur Ustadz Hidayat, yang ketiga jalur Muhammadiyah, dan yang keempat ada jalur kenalan petinggi kampus. Jadi yang sudah terdeteksi itu ada 4 tadi, dan yang sekarang terbuka itu, yang sekarang sedang dibuka adalah jalur resmi kampus dan juga jalur Ustadz Hidayat plus Muhammadiyah. Nanti bisa kalau yang kita sedang jelaskan ini adalah tentang jalur dari kampus itu sendiri. Tapi untuk jalur Ustadz Hidayat dan Muhammadiyah itu bisa dicek di teman-teman kenalan yang ada Muhammadiyah di sini, misalnya di PCIM atau langsung dari ke website-nya atau ke Instagram-nya Muhammadiyah. Kemudian kita lanjut, kampus tidak berafiliasi ke lembaga penerjemah atau pemberkasan data dan tidak pula ke lembaga pendidikan manapun, kecuali lembaga yang dibimbing Ustadz Hidayat. Jadi jangan asal percaya jika ada yang menawarkan. Itu teman-teman perlu ya. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang kita lihat sekarang itu lembaga-lembaga yang memanfaatkan hal-hal yang seperti ini untuk meraup keuntungan. Jadi teman-teman, kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah ini benar-benar tidak ada berafiliasi kemanapun kecuali ke Ustadz Hidayat. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, saya akan bantu pendaftaran Anda ke kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah dengan membayar sekian, tolong itu jangan dipercaya teman-teman. Itu bisa merugikan teman-teman juga, karena aslinya di sini itu tidak ada berafiliasi dengan siapapun. Dan jalur Ustadz Adi serta Muhammadiyah itu juga 100% dibantu. Itu yang paling perlu teman-teman ya. Dan untuk jalur kampus pribadi itu juga semua tidak ada bayaran apapun, kecuali nanti ketika mau berangkat pasti membayar tiket keberangkatan. Kemudian teman-teman, info tentang pendaftaran resmi hanya dari website dan media sosial kampus dan KKM Libya. Itu yang paling perlu teman-teman ya. Adapun nanti yang misalnya kita lihat dari ITOF atau dari ITAF atau dari hal-hal dari informasi-informasi yang kita dapat itu dari Instagram atau dari YouTube, itu semua berasal dari informasinya berasal dari kampus sendiri. Jadi kalau misalnya mereka mengambil informasi yang tidak berasal dari kampus, berarti mereka itu mengambil informasi yang salah. Kira-kira begitu teman-teman ya. Selain itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kampus menyediakan beasiswa berupa. Nah, teman-teman harus tahu apa saja sih yang disediakan oleh kampus. Yang pertama, makan 3 kali sehari dan perkuliahan, itu gratis teman-teman. Yang kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal itu berupa 3 orang per kamar beda negara. Dilengkapi kamar mandi, tempat wudhu, lemari, tempat tidur, kasur, selimut, dan bantal, serta balkon di dalam kamar. Kemudian ada juga disediakan air minum dan alat kebersihan. Kemudian di sebagian besar buku pelajaran juga disediakan di sini teman-teman. Ada juga iqomah dan tiket pulang tahun tahun kedua S1 jika seluruh mata pelajaran lulus di tahun itu setelah ujian akhir.
dan tiket pulang ketika menyelesaikan pembelajaran di kuliah. Nah, itu dia teman-teman ya. Kemudian uang saku yang sangat jarang, bahkan bisa sampai 2 tahun. Memang benar teman-teman, di sini ada uang saku, disebut mukafaah ya. Tapi itu sangat jarang dan bahkan sampai sekarang itu kita sudah 2 tahun belum dapat. Jadi teman-teman, memang ada tapi tidak bisa diharapkan. Begitu dia. Kemudian kuliah sistemnya tertutup. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Bahwa di sini itu nggak sama kayak di Mesir, nggak sama kayak di Tunis misal atau di Maroko. Di sini sistemnya tertutup. Kita berada di satu komplek dan kompleknya itu benar-benar dibuat pagar gitu agar tidak bisa keluar seenaknya gitu ya, atau tidak bisa keluar semaunya gitu. Sama seperti pondok yang harus izin jika ingin keluar komplek kampus dan tidak boleh bermalam di luar kampus. Kenapa? Karena memang di luar masih belum stabil teman-temannya. Bisa jadi nanti kalau misalnya kita keluar, keamanan kita tidak terjaga gitu. Kemudian, dan pekerjanya sebagian besar tidak berpendidikan tinggi. Ini juga perlu teman-teman ketahui. Kenapa? Sehingga muamalahnya beberapa dari mereka terkadang tidak baik. Teman-teman harus tahu bahwa di sini itu para muazzab ataupun pekerjanya itu ya beberapa mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang ingin mengabdikan diri. Jadi beberapa dari mereka itu memang tidak berperingkat tinggi, jadi muamalahnya agak kurang bagus. Biar teman-teman nanti ke sini itu nggak kaget-kaget amat gitu kan. Kemudian maddah di kampus sangat banyak. Ini juga VOP teman-teman ya, agar kita tidak juga kaget nanti. Tahun 1 kuliah itu ada 16 maddah. Maddah itu apa teman-teman? Mata pelajaran. Dan di tahun 1 ini juga ada maddah atau mata pelajaran umumnya. Ini udah banyak banget ya kan, udah 16 mata pelajaran, itu ditambah juga ada nanti di 16 ini ada mata pelajaran umumnya. Kemudian tahun 2 kuliah juga itu maddahnya 17. Ya, 17 mata pelajaran. Kemudian di dalam 17 ini juga terdapat mata pelajaran umum. Jadi teman-teman jangan kaget ketika nanti kita di sini belajar misal geografi atau belajar psikologi atau belajar misal multimedia ya. Itu semua kita pelajari di tahun 1 dan tahun 2. Kemudian di tahun 3 itu pengkhususan jurusan itu di tahun 3. Bukan dari tahun 1 atau tahun 2. Kemudian ada jurusan di tahun 3 ini ada jurusan Syariah Islamiyah, kemudian Lugha Arabiyah, kemudian Dakwah wal Hadarah. Kecuali di jurusan umum ya teman-teman, seperti ekonomi dan komputer itu penjurusannya dari tahun 1. Kemudian kuliah bisa saja menempatkan seseorang ke jurusan umum jika dirasa dibutuhkan dan itu hak prerogatif kampus yang tidak bisa digugat. Itu dia teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ya, masih banyak ini info yang harus kita tahu bersama. Kemudian kuliah bisa saja memperhatikan siapapun yang dirasa perlu dan itu hak prerogatif kampus. Jadi teman-teman di sini itu harus benar-benar ikut aturan kampus. Gak boleh kita itu di sini mengkritik, tidak boleh terlalu vokal untuk melihat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kita. Kita di sini tuh benar-benar harus belajar, tugasnya belajar dan fokus untuk belajar. Kira-kira begitu teman. Dan nanti jika kita diminta untuk berorganisasi juga, organisasi kita ini harus patuh kepada kampus. Nah, begitu dia. Itu dia mungkin teman-teman yang gambaran umum yang perlu kita ketahui sebelum nanti saya jawab Q&A yang teman-teman sudah tanyakan di Instagram kita. Kita lanjut ke Q&A teman-teman ya. Yang pertama, adakah beasiswa untuk S2? Kalau ada, persyaratannya apa aja? Beasiswa untuk S2 ada, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, itu sama untuk S1 dan S2. Dan persyaratannya apa aja? Persyaratannya bisa dilihat di Facebook Kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah, atau kita juga udah cantumkan di Instagram kita di KKM Libya. Kemudian, kapan buka dan kapan tutup pendaftarannya untuk jenjang S1? Untuk jenjang S1 itu sudah dibuka pendaftaran dan tutupnya itu di tanggal 30 Juli. Tapi biasanya setelah 30 Juli itu sepekan, 2 pekan itu masih bisa diterima. Maksudnya masih bisa dicoba teman-teman ya. Tapi ya itu tidak menjamin untuk lulus. Hanya saja kalau misalnya kita telat dikit, tidak apa-apa dicoba. Kemudian, apa benar Min kalau mau kuliah S2 di sana nilai ijazah S1-nya harus jajidan? Ya, kalau misalnya teman-teman mau kuliah di sini, kuliah S2, itu harus jajidan minimal ya.
minimalnya harus jahijidan dia sampai mumtaz dan ke atasnya. Kalau di bawah jahijidan mungkin tidak disarankan. Kemudian apakah ada uang saku setiap bulan? Seperti yang saya bilang tadi, ada tapi tidak bisa diharapkan. Bisa jadi itu setahun sekali atau 2 tahun sekali teman-teman. Kemudian apakah di Libya mendapatkan fasilitas asrama, makan seharian, uang transportasi? Untuk asrama kita dapat fasilitas makan juga kita dapat 3 kali sehari, dan uang transportasi mungkin maksud teman-teman kalau misalnya berada di luar kampus ya. Nah teman-teman, kita di sini berada di dalam kampus, komplek kampus, dan kita tidak membutuhkan uang transportasi. Kemudian masuknya hanya tes dokumen. Tidak, ada 2 tes teman-teman ya. Yang pertama tes dokumen ataupun nanti kita pemberkasan namanya. Kita bakal mengajukan berkas ke kampus Qudratun Dakwah Islamiyah melalui email atau melalui jalur Ustadz Ari dan jalur Muhammadiyah tadi ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan dikirimi email bahwa kita diterima, pemberkasan kita sudah selesai dan lanjut ke tahap muqabalah ataupun wawancara. Cara bisa masuk lewat beasiswa Ustadz Adi bagaimana tanpa mengumpulin berkas? Kalau pengen jalur Ustadz Adi, bisa dicek di Instagram Ustadz Adi atau sosial media Ustadz Adi, atau bisa juga ditanya ke kenalan yang ada di kampus kita dari Muhammadiyah atau sebagainya atau semisalnya. Atau bisa dicek juga di PCIM atau misalnya di Instagram Muhammadiyah. Kemudian apakah ada uang saku? Tadi udah ya teman-teman ya. Kemudian aman nggak Mas di Tripoli? Di Tripoli sendiri teman-teman sebenarnya itu aman untuk belajar, aman karena kita di sini kan berada di dalam konflik yang dilindungi oleh kampus itu sendiri dan dilindungi oleh negara. Dan di sini sebenarnya konfliknya itu adalah konflik antara masyarakat. Kalau misalnya kita lihat di Suriah kan, atau di negara-negara Sudan dan negara lainnya itu di Afrika, itu konfliknya itu adalah konflik bersenjata antara negara. Itu yang membuat tidak aman. Sedangkan kita di sini adalah konflik di antara masyarakat yang kita itu sendiri tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan kita memang benar-benar terjaga di sini di dalam konflik. Di dalam komplek dari kampus Qudratun Dakwah Islamiyah. Jadi insya Allah untuk belajar aman, asalkan tadi kita tidak keluar dari jalur yang diberikan oleh kampus Qudratun Dakwah Islamiyah. Kemudian kalau kita ambil beasiswa di umur 22, apa beasiswanya masih berlaku kalau kita sudah umur 23? Kemudian ada juga, Kak, ada batasan usia enggak kalau mau sekolah di sana? Untuk batasan usia itu ada ketika kita ingin mendaftar teman-teman. Nah, ketika kita ingin mendaftar itu batasan usianya 23 tahun. Nah, minimalnya 17 tahun, maksimal 23 tahun. Setelah kita lulus diterima di sini, kita akan mendapatkan beasiswa berapapun umur kita. Yang paling penting lulus di sini, teman-teman ya. Kemudian apa aja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke sana? Jurusannya apa aja? Yang harus dipersiapkan kita sudah cantumkan di Instagram KKM Libya, bisa dilihat teman-teman ya. Kita sudah terjemahin untuk S1 dan untuk S2 bisa mungkin dibaca di Facebook Qudratun Dakwah Islamiyah. Kenapa kita tidak terjemahkan? Karena kalau misalnya antum pengen daftar S2 di sini dan belum paham bahasa Arab, saya rasa saya tidak menganjurkan untuk daftar S2 di sini atau S3. Jurusannya apa aja? Kalau jurusan di S1 itu dan jurusan S2 itu ada jurusan syariah. Tadi yang saya sebutkan ya, syariah, ada jurusan lugo, kemudian ada jurusan dakwah dan hadharah, kemudian ada jurusan umum seperti iktisad teman-teman ya. Apakah untuk program ini fully funded? Tadi udah saya jelaskan teman-temannya, bisa diulang lagi videonya. Untuk S2 dibuka nggak Min? Insya Allah dibuka untuk S2 juga. Sampai S3 juga teman-teman ya. Apakah nanti ada tes wawancara ya Kak? Ada tes wawancara. Kemudian izin bertanya, kuliah di sana berarti harus fasih bahasa Arab? Iya. Teman-teman kalau mau daftar ke sini, saya harapkan minimal antum itu bisa kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu yang pertama. Atau yang kedua minimal paham ilmu bahasa Arab. Terus yang ketiga itu minimal paham pengucapan, ketika orang mengucapkan bahasa Arab kita paham. Itu teman-teman. Kenapa? Karena di sini memang di sini ada yang namanya mahat tahili atau persiapan bahasa. Tapi mahat tahili di sini itu beda teman-teman. Mahat tahili di sini itu adalah persiapan untuk bisa mengikuti S1. Yang dimana di mahat tahili juga kita itu
berkomunikasi dengan gurunya pakai bahasa Arab. Kalau kita sedari awal memang misalnya kita lulus nih, kita daftar, sebenarnya kita nggak bisa bahasa Arab nih, tapi kita lulus dan ditempatkan di Mataili, itu kita bakal merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di kampus ini. Jadi saya harapkan teman-teman ketika mau daftar harus benar-benar sudah fasih berbahasa Arab, minimal di kaedah-kaedahnya, ilmu bahasa Arabnya, dan bisa memahami orang ketika berbahasa Arab. Kemudian tim penyeleksi dari pihak universitas atau dari pihak Kemenak. Tim penyeleksi teman-teman, karena kita ini adalah swasta, itu berasal dari universitas. Nanti mereka yang meleksi itu biasanya ada 3 orang atau 4 orang dari masyayikh yang akan menanyai antum ketika nanti wawancara. Dan untuk penyeleksi berkas nanti akan diseleksi oleh pihak kantor di kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah. Kemudian tahun habis paspor 2027 masih bisa nggak Min? Berarti kalau diperkirakan itu 2 tahun teman-teman ya, sisa 2 tahun. Kalau misalnya berkasnya udah lengkap, silakan didaftar aja. Itu dia. Tapi kalau misalnya belum lengkap, kayaknya dilengkapi dulu. Seharusnya kan kalau di persyaratannya itu minimal 3 tahun teman-teman ya. Bagusnya itu minimal 3 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi udah lengkap berkasnya dan sisa 2 tahun paspornya itu, silahkan tetap didaftar, nggak apa-apa, dicoba aja. Paspor harus diterjemahin Min. Teman-teman, tujuan diterjemahkannya paspor ini adalah agar nanti tidak ada kesalahan dalam penulisan nama kita dalam bahasa Arab. Jadi itulah kenapa paspor tetap diterjemahkan, agar nanti ketika mereka mendata nama kita tidak salah dalam penulisan. Dan itu akan berdampak ke ketika kita nanti di absen misal itu nama kita salah gitu kan, atau paling fatalnya itu nanti berdampak ke ijazah. Makanya mulai dari awal itu paspor diterjemahin teman-teman ya. Kemudian tazkiyah boleh dari lembaga nggak Min? Apa harus dari toko? Boleh dari lembaga, silahkan. Boleh dari toko juga, silahkan. Apa ada beasiswa untuk mahasiswa magister S2? Ada, tadi sudah saya sebutkan teman-teman ya. Apakah surat rekomendasi termasuk berkas wajib? Apakah boleh kalau tanpa tazkiyah? Surat rekomendasi di sini adalah berkas yang wajib teman-teman, karena disebutkan di persyaratan yang di poster kuliah. Maka silahkan dicari surat rekomendasi, baik itu dari lembaga atau dari para masyayikh teman-teman, atau daripada ustadz ya, dari para 2 ustadz gitu. Kemudian paspor kok diterjemah? Bukannya udah bahasa Inggris? Sebenarnya memang benar bahwa paspor itu bahasa Inggris, tapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau misalnya kita tidak terjemahkan, ditakutkan nanti akan ada kesalahan dalam penulisan nama dalam bahasa Arab. Kira-kira begitu. Apakah ini beasiswa full? Ini untuk beasiswa full seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Misal tadi saya bilang bahwa kayak mukafah itu tidak selamanya ada gitu, tidak setiap bulannya ada. Kemudian kampusnya mengadakan beasiswa ya, sama ya seperti yang tadi. Mengadakan beasiswa untuk belajar insya Allah sudah cukup, tapi untuk kehidupan yang lebih kayaknya teman-teman nggak bisa di sini ya, karena melihat kondisi dari Libya sendiri yang belum stabil dan belum bisa maksimal ya, kayaknya belum bisa memberikan beasiswa yang full, benar-benar full. Tapi untuk belajar di sini sudah cukup. Apakah boleh surat rekomendasi itu dari lembaga? Boleh. Beasiswa S2 berapa besarannya Ustadz? Untuk beasiswa S2 itu besarannya 200 dinar teman-teman. 200 dinar itu sekitar 500.000 rupiah teman-teman ya, kalau dirupiahkan. Tapi perlu saya ingat teman-teman, saya ingatkan bahwa teman-teman kalau misalnya mau daftar ke Libya, ke kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah ini, tolong niatnya itu jangan untuk mendapatkan beasiswa. Jangan sekali-kali, oh saya mau daftar Libya karena di sana ada beasiswa. Jangan. Karena ditakutkan kalau misalnya teman-teman udah lulus di sini dan berangkat ke Libya, ternyata beasiswa yang didapat itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, bisa nanti frustasi segala macam ya. Jadi mohon diingatkan pada diri sendiri bahwa saya di sana tujuannya untuk belajar, bukan untuk mencari beasiswa. Agar kita nanti bisa di sini tenang, walaupun misalnya beasiswanya nanti tidak sesuai dengan apa yang
harapkan gitu kan. Dan kita bisa terus lanjut dalam belajar. Kemudian kalau mau kuliah di sana kira-kira biaya hidup berapa? Nah, untuk kuliah di sini kalau misalnya nggak ada mukafaat tadi seperti yang saya sampaikan, itu kira-kira 300 sampai 350 dolar sudah cukup untuk setahun. 300 sampai 350 dolar teman-teman ya. Kalau 300 dolar itu kira-kira sekitar 4.500.000 rupiah. Itu insya Allah sudah cukup selama setahun. Dan itu juga sudah include sama pulsa dan segala macam. Karena tadi saya sampaikan bahwa uang makan, tempat tidur, kos segala macam itu sudah disediakan. Kemudian untuk mendapatkan beasiswa lewat mana ya Kak yang terpercaya? Ya kalau misalnya pengen tahu beasiswa yang terpercaya itu lewat kampus, bisa dicek di Facebook kampus atau bisa dicek di IG kita KKM Libya. Dan itu juga muaranya semua akan ke Facebook kampus ataupun informasi dari kampus sendiri. Kemudian ini tadi udah apakah paspor determine ya, saya bilang tadi tujuannya untuk agar nama kita tidak salah ya. Kemudian cara kirim berkas untuk S2 bagaimana Kak? Cara kirim berkas untuk S2 setelah kita udah menyediakan semua berkas yang dibutuhkan dan kita juga udah terjemahin ke bahasa Arab, kita tinggal buat jadi dokumen PDF semua berkas kita tadi itu kan yang sudah di-scan tadi berbahasa Arab tadi. Kemudian kita kirim ke yang pertama, ada dua opsi teman-teman. Yang pertama itu kalau misalnya ada cabangnya di Indonesia, itu kita kirim berkas kita itu ke cabang yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita kirim langsung ke email kampus. Itu bisa dicek nanti di Facebook kampus Kuliah Dakwah Islamiyah. Emailnya ada di situ. Nanti silahkan dicek dan kita kirim ke situ dengan membuat pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uqaddimu lakum al-mustanadat al-muhtaj untuk mendaftar misal. Pokoknya buat pembukaannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Disertakan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke kampus Kuliah Dakwah Islamiyah. Berapa kuota beasiswa untuk S1? Ini murni hak prerogatif dari kampus dan mereka yang menentukan. Kita tidak tahu berapa kira-kira kuotanya. Apakah beasiswa mencangkup biaya keberangkatan? Teman-teman, beasiswa ini tidak mencangkup biaya keberangkatan. Hanya biaya ketika kita sudah sampai di Libya saja. Untuk biaya keberangkatan mungkin itu bisa kalau teman-teman pengen dibiayai keberangkatannya, itu bisa daftar melalui jalur Ustadz Adi atau jalur Muhammadiyah. Kalau untuk jalur pribadi itu benar-benar murni kita pakai uang sendiri teman-teman ya. Yang S2 ada beasiswa, ada ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, bisa diulang videonya. Bisa nggak surat kelakuan baik selain dari sekolah asal Min? Kalau bisa harus dari sekolah asal. Kalau misalnya bukan dari sekolah asal nanti beda dong. Misalnya ijazahnya sama suratnya itu beda nanti. Jadi bisa jadi nanti berpengaruh ke pendaftaran. Paspor harus diterjemahkan nggak Min? Tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya. Afwan Min, tolong menjelaskan tentang batas minimal umur paspor. Batasnya itu, jadi teman-teman kalau misalnya pengen daftar sekarang, itu batasnya harus masa aktifnya itu sampai 2028. Jadi minimal 3 tahun masih berlaku. Nah itu kira-kira ya. Apakah di Libya masih konflik Min? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di Libya itu masih konflik, tapi konflik masyarakat, bukan konflik antara negara. Jadi untuk kuliah di sini masih aman teman-teman ya. Kalau di SKCK ditulisnya untuk persyaratan beasiswa BIB, gimana Min? Kalau misalnya antum merasa pembaharuan SKCK ini sangat sulit, nggak apa-apa misal kita pakai dulu. Tapi saya tidak menjamin itu bakal bagus gitu kan. Tapi kalau sebaiknya itu bisa diganti saja jika tidak waktunya masih cukup teman-teman ya. Kemudian berkas yang nomor 6 sama 7 wajibkah Min? Seluruh berkas yang kita cantumkan di pendaftaran itu wajib kita cantumkan semua teman-teman ya. Tujuannya agar, karena kan yang daftar banyak nih, agar nanti yang mereka lihat pasti berkas-berkas yang sudah terpenuhi semua, berkas-berkas yang lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap ya pasti mereka bakal jadikan nomor 2 gitu. Jadi lengkapi berkasnya sebelum mendaftar. Ada tesnya nggak Min? Ada tesnya tadi teman-teman ya. Tes berkas dan tes wawancara. Kemudian beasiswanya apa aja Ustadz? Tadi sudah saya sebutkan, bisa diulang lagi.
Apakah wajib punya surat rekomendasi? Wajib. Tesnya apa aja Ustadz untuk program S2? Sama juga, tesnya itu ada tes wawancara, tes berkas dulu, setelah lulus berkas baru tes wawancara. Min, berapa lama biasanya untuk program S2? Untuk program S2 itu maksimal setahun. Itu kan di sini ada namanya tamhidi sebelum masuk sebelum masuk bahas ya ataupun tesis. Itu ada tamhidi seperti belajar seperti biasanya, itu selama 1 tahun. Ketika nanti sudah lulus tamhidi ini, maka akan masuk ke tahap penulisan tesis. Dan penulisan tesis ini jangka waktunya itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun teman-teman ya. Kira-kira begitu. Mau memastikan paspornya harus terjemahin dulu ke bahasa Arab. Tadi sudah saya sebutkan, silakan diulang videonya. Kalau ambil S2 tapi bahasa Arabnya kurang lancar, bagaimana ya Min? Kalau mau ambil S2 tapi bahasa Arab belum lancar, saya rasa tolong untuk tidak mendaftar dulu. Silakan diperbaiki dulu bahasa Arabnya atau dikuatkan lagi bahasa Arabnya, karena bukannya saya tidak ingin antum ke sini, bukan. Tapi saya nanti lebih kasihan ketika antum ke sini dan tidak bisa mengikuti pembelajaran apalagi di S2 di sini teman-teman ya. Karena memang dokternya itu adalah orang-orang yang udah master lah, udah tua gitu. Dan mereka kalau ngomong itu ya pasti suaranya kecil dan cepat gitu. Takutnya kita nggak bisa mengikuti pembelajaran di sini, apalagi S2. Kemudian spill pertanyaan tes safahinya. Untuk safahinya nanti biasanya akan ditanyakan tentang diri antum, kemudian antum tinggalnya di mana, siapa namanya, lulusannya dari mana. Dan biasanya juga ditanyakan beberapa hal tentang ayat Quran, berapa misalnya hafal berapa Quran, berapa juz gitu kan. Kemudian ditanya buku-buku apa yang sudah dibaca ketika di sekolah. Kemudian juga ditanya tentang pandangan antum tentang Islam. Ditanya juga tentang fikih, hadis, kemudian pelajaran-pelajaran Islam lainnya. Pokoknya teman-teman yang paling penting kalau antum sudah bisa bahasa Arab, insya Allah, dan antum juga percaya diri, insya Allah itu semua bisa dijawab. Yang paling penting tadi itu saya sebutkan harus bisa fasih dalam berbahasa Arab. Kemudian daftarnya cepat-cepatan atau lengkapi berkas dulu Min? Kalau bisa lengkapi berkas dulu. Semuanya itu harus lengkap baru kita mendaftar. Tanggal pengumumannya kapan? Tanggal pengumuman sendiri itu akan diumumkan oleh kampus. Tidak tahu kapan waktunya karena itu adalah hak prerogatif dari kampus kapan pengen diumumkan. Pengumuman diterimanya lewat apa? Dengan pengumuman resmi atau diumumkan lewat email? Nanti biasanya akan diumumkan pertama kalinya itu lewat email. Setelah itu bakal diumumkan di Facebook Kampus Suratul Dakwah Islamiyah. Jadi teman-teman bisa dicek terus ya emailnya itu kalau misalnya udah daftar. Apalagi nanti udah mukopalah ya. Jadi nanti setelah kita daftar berkas itu, kalau misalnya berkas kita bisa diterima dan lulus, akan dikirimi surat dari email untuk wawancara. Itu kira-kira nanti ya 1 bulan atau 2 bulan teman-teman ya. Nah, jadi tolong dicek terus emailnya ketika sudah mendaftar. Apakah ada batas maksimal untuk penerima beasiswa? Tadi kita sudah sebutkan, kita tidak tahu. Itu adalah hak dari kampus mau berapa. Perihal SKCK dan SKKB, harusnya dua-duanya atau boleh hanya salah satunya Min? Harus dua-duanya teman-teman, karena itu beda. SKCK itu dari kepolisian, apakah kita sebelumnya pernah melakukan kriminal. Sedangkan SKKB itu surat keterangan kalau kita itu benar-benar orang baik. Itu berasal dari sekolah kita sebelumnya. Kemudian, untuk beasiswanya, ada beasiswa pemberangkatan nggak Min? Tadi saya sebutkan bahwa kalau misalnya daftarnya pribadi, itu uangnya pakai uang pribadi untuk keberangkatan, untuk pesawatnya. Tapi kalau pakai jalur Ustadz Adidayat atau jalur Muhammadiyah, itu akan akan diberikan beasiswa keberangkatan juga. Apakah ada tesnya, apakah ada kuotanya? Tadi sudah saya sebutkan, bisa diulang ya teman-teman ya. Berapa lama menunggu sampai pengumuman keterimanya? Itu juga adalah hak dari kampus, mau kapan pengumumannya, sampai beberapa bulan, terserah kampus mau gimana, kita nggak bisa tentuin teman-teman ya. Tapi kalau saya kemarin pas daftar secara pribadi, itu 3 bulan insya Allah sudah ada hasilnya teman-teman ya. Itu 3 bulan. Tapi untuk tahun ini kita tidak tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya, kapan ya kira-kira podcastnya? Ini udah kita mulai ya. Kemudian, gimana kurikulum belajarnya Min? Kitab apa aja yang dipelajari? Oke teman-teman, saya akan bacakan ya tentang kurikulum di sini.
Kurikulumnya hampir sama dengan kampus lain di Timur Tengah. Bedanya kita mata kuliahnya lebih banyak dan dipelajari full 1 tahun. Jadi kalau misalnya saya lihat di kampus yang lain teman-teman ya, itu memang misal mata kuliahnya itu ada 8. Tapi itu dibagi, setengah semester dipelajari 4, setengah semester lagi dipelajari 4 lagi sisanya. Sedangkan di sini seperti yang saya sebutkan, misalnya tahun pertama itu ada 16 mata pelajaran. 16 mata pelajaran ini harus kita pelajari dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi tahun pertama itu ada 16 mata kuliah, yang tahun kedua ada 17 mata kuliah, tahun ketiga dan keempat ada 13, 14, 15 atau 16 sesuai jurusan yang teman-teman ambil. Kemudian saya akan sebutkan juga beberapa kitab yang dipelajari di sini. Kalau di bidang nahwu itu ada Syarah Alfiyah Ibnu Malik, seperti yang biasa kita pelajari juga ya. Di bidang tafsir ada Ru'ayul Bayan, itu karangan Ali As-Sobuni. Kemudian di bidang akidah itu ada Aqaidul Islamiyah, karangan Said Sabiq ya. Kemudian fikihnya itu adalah Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian di bidang hadis itu ada Subulus Salam ya, karangan dari Imam As-Sun'ani. Kemudian ada juga pelajaran adab, pelajaran sorob, pelajaran psikologi, pelajaran geografi, pelajaran ilmu Islami, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira begitu untuk kurikulumnya. Kemudian tiket keberangkatan tadi sudah sebutkan, bisa diulang lagi videonya. Beasiswa include apa aja Min? Saya sudah sebutkan, bisa diulang lagi di sebelumnya teman-teman ya. Beasiswa cakup apa aja? Ini juga sama. Tolong buatin bukletnya. Sebenarnya untuk buklet kita sudah ada, tapi insya Allah video ini sudah mencakup apa yang ada di buklet itu teman-teman ya. Min itu beasiswanya full untuk S2. Saya tadi sudah sebutkan, bisa diulang lagi. Di bagian from apa diminta transkrip nilai, saya nggak lihat ada gitu kan teman-teman. Jadi di transkrip nilai itu maksudnya adalah ijazah dan transkrip nilai itu digabung jadi satu. Itu yang disebutkan dengan ijazah tadi. Tujuannya apa? Ya agar mereka tahu berapa nilai kita ketika nanti ketika kita belajar di SMA gitu kan. Jadi untuk ijazah itu sudah termasuk dengan transkrip nilai, itu digabung jadi satu. Beasiswa mencakup apa aja Min? Apakah tiket keberangkatan juga termasuk? Itu bisa dilihat nanti setelah sebelum video ini ya, sudah saya sebutkan. Apakah tiap tahun bakal buka pendaftaran? Ini juga termasuk hak dan prerogatif dari kampus. Kita nggak tahu apakah tiap tahun akan buka. Bisa jadi tiap tahun buka, bisa jadi sekali 2 tahun, atau bisa jadi sekali 3 tahun. Sesuai dengan kuota yang diinginkan oleh kampus. Kalau misalnya kampus pengen kuota lebih dan mahasiswa sudah beberapa yang pulang banyak kan, itu biasanya akan buka. Tapi kembali lagi itu adalah hak prerogatif dari kampus itu sendiri. Start, apakah buat keterangan kesehatan bisa diklik terdekat? Untuk keterangan kesehatan bisa dibuat di klinik terdekat atau di puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Yang paling penting di situ tercantumkan bahwa antum sehat secara jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental, dan juga terbebas dari penyakit menular atau tidak menderita penyakit menular. Itu keterangannya harus tertulis itu teman-teman. Jadi bisa di tempat kesehatan manapun. Kemudian kuliahnya pakai bahasa Arab, Fusha atau Libya atau bahasa Inggris. Untuk kuliah sendiri teman-teman, di sini kita memakai bahasa Arab Fusha ya. Bukan bahasa Arab Lahja atau bahasa Arab Libya. Walaupun sebenarnya bahasa Arab Libya ini lebih dekat kepada bahasa Arab aslinya teman-teman, atau bahasa Arab Fushahnya. Tapi walaupun begitu, kadang di kelas itu atau di kampus itu, karena guru-gurunya kadang udah tua atau udah biasa ngomong pakai bahasa Libya, bahasa Arab Libya, jadi kadang kebawa-bawa juga ketika belajar di kampus. Tapi aslinya di kampus kita ini memakai bahasa Arab Fusha. Begitu kira-kira teman-teman ya. Kemudian, pakai SKL bisa nggak Min? Nggak bisa. Harus pakai ijazah. Total biaya keberangkatan kalau nggak include beasiswa berapa, Kak? Untuk total biaya keberangkatan, itu saya sudah tulis teman-teman ya. Jadi total biaya keberangkatannya itu bisa 12 sampai 15 juta. Dan total pemberkasan itu, misalnya penerjemahan dan segala macamnya itu kira-kira 2 juta sampai 3 juta. Jadi dengan
18 juta ya, maksimal 18 juta itu kita sudah bisa daftar teman-teman ya. Dan itu juga sudah include apa namanya tadi, biaya keberangkatan ke Libya. Oke. Apakah surat rekomendasi dua tokoh agama itu wajib? Tadi wajib teman-teman ya, surat rekomendasi itu wajib, baik itu dari tokoh yang berpengaruh atau misal dari lembaga. Silahkan dipilih antara keduanya. Tapi itu harus dua yang paling penting. Kemudian, apakah boleh pindah ke Saudi jika keterima? Untuk berkasnya SKCK dan SKKB jadikan satu file. Apakah boleh pindah ke Saudi? Ya boleh dong teman-teman kalau misalnya pengen pindah, tapi tentunya akan sangat sulit. Kenapa? Karena berkas yang sudah kita bawa ke sini itu harus diserahkan ke bagian idaro ataupun kantor Kuliatul Dakwah Islamiyah. Dan itu sangat sulit diambil ketika kita butuh gitu. Karena mereka bakal menjaga itu agar sekiranya nanti dibutuhkan sewaktu-waktu ya ada, begitu dia teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita bilang kita pengen kuliah di tempat lain karena sudah lulus, pasti agak sulit gitu teman-teman ya. Tapi boleh dengan cara kita sendiri gitu. Untuk berkasnya SKCK dan SKKB jadikan satu file. Itu dibedakan filenya. SKCK beda, SKKB satu file. Begitu teman-teman ya. Nanti jurusan milih sendiri waktu daftar atau waktu udah di sana. Untuk jurusan itu nanti, untuk jurusan agama itu milih sendiri di tahun 3. Tapi untuk jurusan yang kita dimasukkan ke jurusan umum, itu kita nggak bisa milih. Pokoknya kalau untuk jurusan umum kayak Ikhtisod atau ekonomi dan komputer itu akan dipilihkan oleh kampus sendiri apakah kita layak untuk masuk ke Ikhtisod dan komputer tadi teman-teman ya. Ada kelas bahasanya enggak? Untuk kelas bahasa tadi sudah saya sampaikan, di sini ada kelas bahasa. Kalau misalnya teman-teman bahasa Arabnya kurang atau ternyata nggak bisa bahasa Arab, tapi keterima di kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah, misalnya hafalan antum banyak gitu kan. Jadi di sini masih disediakan kelas bahasa, Mahat Ta'hili namanya. Tapi seperti yang saya sampaikan, saya nggak merekomendasikan ketika antum datang ke sini itu tidak bisa bahasa Arab, karena akan sangat kesulitan. Di sini itu kalau saya lihat teman-teman yang utamanya dari khususnya dari Afrika itu, benar-benar mereka sudah bisa berbahasa Arab dengan fasih. Walaupun ada sebagian yang tidak bisa, tapi mereka itu benar-benar minimal sudah bisa memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan ketika antum nanti datang ke sini tidak bisa bahasa Arab, ya akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran yang ada. Apalagi nanti ketika antum nanti langsung masuk ke kuliah gitu kan. Jadi tolong kalau misalnya antum mau daftar ke sini, tolong diperkuat dulu bahasa Arabnya dan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Kemudian boleh pakai SKL nggak Min? Kalau lulusan tahun ini dan ijazahnya belum muncul, nggak boleh ya, harus pakai ijazah. Apakah ada wawancaranya? Ada. Apakah kita mendapatkan email terima atau tidaknya? Apakah kita keterima Saudi terus boleh pindah? Tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi untuk mendapatkan email itu ketika sudah diterima, insya Allah akan ditulis apakah kita akan lulus atau enggak. Tapi untuk misalnya teman-teman udah lama menunggu nggak datang-datang email, tandanya itu antum nggak diterima. Kira-kira begitu ya. Kira-kira untuk pengumuman berapa lama Min? Saya sudah sampaikan tadi, itu benar-benar hak prerogatif dari kampus. Apakah SKCK harus dari Mabes Min? Untuk SKCK itu bisa dari kepolisian setempat. Asalkan di SKCK itu tidak tercantum bukan untuk luar negeri. Jadi kalau selagi itu SKCK-nya umum dan tidak dicantumkan bukan untuk luar negeri, silahkan dipakai, bisa ya. Oke, kita lihat dulu teman-temannya yang belum kita bahas. Kalau bahasa Arab masih agak kurang fasih, apakah ada kemungkinan keterima beasiswa? Kalau untuk keterima beasiswa dengan bahasa Arab yang kurang fasih, bisa jadi keterima. Tapi yang saya sebutkan tadi itu adalah, saya takutnya itu antum malah tidak bisa mengikuti dengan baik program-program belajar yang ada di sini. Jadi bisa saja diterima, tapi tolong persiapkan bahasa Arabnya dengan baik. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya perihal link pendaftaran serta tutorial. Untuk link pendaftaran itu sudah ada di Facebook Kampus Kuliatul Dakwah Islamiyah, bisa diklik di situ ya. Dan itu nanti akan langsung ditujukan ke Google Dokumen. Di Google Dokumen itu bakal ada syarat-syarat yang harus diisi.
dan juga ada kolom-kolom yang harus diisi mengenai data diri kita. Nanti bisa dicoba-coba dulu bagaimana caranya. Itu bisa dicoba dengan membuat email yang bukan email asli kita. Masuk ke dalam dulu, cek-cek itu semua kira-kira apa yang diperlukan. Dan untuk tutorialnya itu sudah ada di YouTube kita, bisa dilihat ya. Tapi itu adalah tutorial tahun lalu. Kalau surat rekomendasinya cuma dari pondok, bisa tidak akhi? Ya bisa dong, karena itu adalah rekomendasi dari masyayikh kan. Karena itu adalah pondok antum gitu. Jadi mereka tahu bahwa antum itu adalah orang baik dan sebagainya. Materi wawancara dengan saya apa aja Ustaz? Tadi sudah saya sampaikan, itu berkaitan dengan kepribadian antum, di mana antum tinggal, siapa antum, kemudian orang tua antum masih ada atau enggak. Dan kadang-kadang kita juga tentang apa buku-buku yang antum baca, kemudian antum lulusan dari mana, apakah sudah lancar bahasa Arab, kemudian berapa hafalan Quran, kemudian apakah coba sebutkan buku-buku yang ada di sekolah antum. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan pendidikan itu akan ditanya teman-teman. Jadi yang paling penting antum kalau udah bisa bahasa Arab itu, insya Allah sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Kak perlu dilegalisir nggak terjemahannya? Soalnya di prom disebut musaddaq musdaq min baladika. Untuk legalisir sendiri, teman-teman, insya Allah untuk terjemahan itu sudah tersumpah ya. Makanya kalau misalnya mau terjemah itu harus tersumpah, insya Allah itu sudah cukup. Karena itu sudah sudah bagian dari legalitas negara kita ya, kalau sudah tersumpah. Jadi minimal kalau kita terjemah yang tersumpah itu sudah mewakili dari negara kita. Ya mungkin teman-teman itu dia ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum tanyakan. Insya Allah kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang, itu bisa di kolom komentar ya. Silakan di chatting di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman ke YouTube kita ataupun ke channel kita KKM Libya. Dan jangan lupa juga pantengin terus KKM Libya di Instagram kita, Facebook, di TikTok, dan segala macamnya ya. Pokoknya berhubungan dengan KKM Libya silahkan dipantengin terus. Dan nanti teman-teman kalau misalnya antum nanti kolom komentarnya banyak, antum komen di kolom komentar itu banyak, insya Allah akan kita buatkan ya akan kita buatkan vlog kampus insya Allah ya. Kalau komentarnya banyak tadi ya. Kalau antum misalnya minta kita buatkan vlog kampus, insya Allah akan kita buatkan. Mungkin cuma sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.